Halo, selamat datang di Ruang Rawat Inap Gedung Perawatan 2, Lantai 5, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Perkenalkan, saya Nurse Utami Duyusli akan memberikan informasi mengenai Saat ini, Anda berada di Gedung Perawatan 2. Ruang rawat inap lantai 5 ini termasuk ruang average care, merupakan ruangan yang digunakan untuk pelayanan pasien yang sudah tidak memerlukan monitoring yang ketat, tingkat ketergantungan rendah, dan pasien sudah mulai mobilisasi untuk persiapan pulang. Sekilas tentang ruang rawat inap lantai 5. Ruang ini merupakan ruang average care kelas 1. Namun, dalam situasi atau kondisi tertentu, dapat difungsikan menjadi kamar VIP. Total kamar di ruangan ini adalah 19 kamar. Kamar kelas 1 terdapat 2 bed pasien, sedangkan kamar VIP terdapat 1 bed pasien. Fasilitas ruang rawat inap lantai 5. Bed pasien disertai lemari kecil, bel, lampu baca atau lampu malam hari, lemari penyimpanan barang, wastafel, kursi dan meja, televisi, pendingin ruangan, dan toilet tiap kamar, serta beberapa fasilitas lainnya. Sementara sofa dan kulkas berada di ruang VIP. Silakan Anda memencet bel saat membutuhkan bantuan. Berikut cara menggunakan remote yang terdapat pada setiap bed pasien, yang berfungsi untuk mengatur posisi bed sesuai kebutuhan pasien. Tekan tombol panah ke atas untuk menaikkan. Berikut fasilitas yang terdapat di toilet pada setiap kamar. Juga terdapat bel pada setiap toilet. Pasien atau keluarga dapat menarik tali jika membutuhkan pertolongan perawat. Selama 24 jam, ada perawat yang akan memberikan asuhan keperawatan di ruang rawat inap lantai 5. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Bab 1 terkait Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5. Tenaga kesehatan lain yang akan dijumpai selama di ruangan ini yaitu dokter, apoteker, ahli gizi, radiografer, fisioterapis, dan analis kesehatan atau petugas laboratorium. Terdapat juga tenaga penunjang lainnya seperti pramusaji, pekarya, security, dan cleaning service. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita belum memberlakukan kembali jam besuk pasien. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan pencegahan virus COVID-19. Salah satu hak pasien adalah mendapatkan visit dari dokter penanggung jawab pasien. Setiap pasien memiliki dokter penanggung jawab pasien. Aturan penunggu. 1 pasien, 1 penunggu. Bagi penunggu pasien, diwajibkan melakukan swab antigen terlebih dahulu dengan hasil negatif. Swab antigen dapat dilakukan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, namun dapat juga dilakukan di luar rumah sakit. Apabila pasien dapat beraktivitas secara mandiri, penunggu tidak diwajibkan. Mengenakan masker. Tidak diperkenankan tidur di bed pasien. Selalu amankan barang bawaan Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah tujuan pemasangan gelang identitas? Tujuan yang pertama adalah memberikan identitas pada pasien untuk memudahkan identifikasi pasien dan perawatan pasien. Kemudian, untuk mencegah terjadinya salah identifikasi, salah prosedur, salah medikasi, salah transfusi, dan kesalahan pemeriksaan diagnostik. Jenis-jenis gelang pasien. Gelang biru untuk pasien laki-laki. Gelang pink untuk pasien perempuan. Gelang kuning untuk pasien dengan risiko jatuh tinggi. Gelang merah untuk pasien dengan riwayat alergi. Dan gelang ungu untuk pasien do not resuscitate. Gelang pasien hanya boleh dilepas
saat pasien akan pulang meninggalkan rumah sakit. Apa manfaat cuci tangan? Cuci tangan bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi dan penularan virus atau kuman berbahaya lainnya. Untuk mencuci tangan, kita dapat menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Gunakan cairan pembersih tangan selama 20 hingga 30 detik. 6 langkah kebersihan tangan. Ratakan hand rub pada kedua telapak tangan dengan gerakan memutar sebanyak 4 kali. Gosok punggung dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan 4 kali masing-masing tangan. Jari-jari tangan saling menyilang dan gosokkan pada sela jari dan lakukan gerakan saling mengunci sebanyak 4 kali. Gosok ibu jari tangan kiri berputar dalam genggaman tangan kanan sebanyak 4 kali dan lakukan sebaliknya. Gosok dan putar ujung jari-jari tangan kanan yang menguncup di telapak tangan kiri sebanyak 4 kali. Pelayanan makan di ruang rawat inap lantai 5, Gedung Perawatan 2. Pelayanan makan di ruang rawat inap lantai 5, Gedung Perawatan 2 adalah 3 kali makan besar dan 2 kali snack di antara makan besar, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 3 sore. Tanyakan kepada dokter dan perawat untuk makanan yang dibawa dari luar rumah sakit. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran atau gempa bumi? Yang pertama, jangan panik. Hindarilah pintu, jendela berkaca, dan kaca. Hindari penggunaan lift dan gunakanlah tangga darurat. Jika terjadi kebakaran atau gempa bumi, pasien wajib mengikuti arahan perawat dan petugas evakuasi. Ikuti petunjuk evakuasi melalui pintu darurat menuju titik kumpul yang telah disediakan. Titik kumpul berada di lapangan parkir Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Berikut adalah hal yang tidak boleh dilakukan: merokok, memotret tanpa izin, mengubah tetesan infus, memainkan bel pasien, mencuci alat makan di wastafel, membuang sampah di kloset, pasien meninggalkan ruangan tanpa izin, membawa barang berharga berlebihan, dan membawa pulang barang milik rumah sakit. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah memilih Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai tempat kesehatan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga lekas sembuh.